Istri bercadarku kulelang 2M. Masih mulus, ada yang mau? Kau tidak berhak memperlakukan wanita yang akan menjadi istriku seperti ini. Aku berdiri di samping Mas Gilang. Tersenyum meskipun detak jantungku berdegup kencang seperti genderang perang yang tak terlihat. Hari ini adalah hari besar, peresmian gedung baru perusahaannya, sebuah pencapaian yang telah ia kejar selama 5 tahun terakhir. Ratusan tamu undangan memenuhi aula megah yang berkilauan dengan lampu kristal. Semuanya berpakaian mewah dan gemerlap dalam balutan sutra, beludru, dan perhiasan yang berkilauan di bawah sorotan lampu. Aku memilih tetap memakai hijab dan cadarku. Seperti biasa. Seperti yang selalu aku lakukan sejak pertama kali aku memutuskan untuk menutup auratku sepenuhnya 8 tahun lalu, jauh sebelum aku bertemu Mas Gilang. Cadar ini bukan sekadar kain bagiku, itu adalah identitas. Itu adalah keyakinan, itu adalah perisai yang melindungi diriku dari pandangan-pandangan yang tidak perlu. Namun bagi Mas Gilang, cadar itu adalah duri dalam dagingnya, simbol keterbelakangan yang selalu ia keluhkan. Aku minta kamu lepas itu hari ini, bisik Mas Gilang tadi pagi dengan nada kesal yang sudah sangat kukenal. Matanya menyipit, bibirnya mengerucut, dan seluruh raut wajahnya menunjukkan ketidakpuasan yang mendalam. Kami berada di kamar hotel tempat aku bersiap-siap, dan ia baru saja melihatku mengenakan cadar untuk kesekian kalinya. Ini acara penting. Semua orang akan melihat istriku. Jangan buat aku malu dengan penampilan kuno seperti itu. Aku menatapnya melalui cermin rias, kuas bedak masih menggantung di tanganku. Aku tidak malu dengan identitasku, Mas, jawabku pelan, berusaha menjaga nada bicaraku tetap tenang meskipun ada luka kecil yang mulai menganga di dadaku. Ini bagian dari diriku. Ini adalah pilihanku. Dan aku memilih ini karena aku percaya ini yang terbaik bagiku. Pilihan? Mas Gilang tertawa sinis, suaranya bergema di ruangan yang sempit. Pilihan kuno, maksudmu? Lihatlah sekeliling, Putri. Lihat bagaimana wanita-wanita lain berpakaian. Mereka modern, mereka percaya diri, mereka tidak bersembunyi di balik kain seperti hantu. Aku menahan napas, mencoba tidak tersulut emosi. Aku tidak bersembunyi, Mas. Aku hanya memilih untuk tidak memamerkan apa yang tidak perlu dipamerkan. Sudahlah. Ia mengibaskan tangannya dengan jengkel dan berjalan menuju pintu. Lakukan sesukamu. Tapi jangan salahkan aku jika orang-orang menatapmu dengan pandangan aneh. Aku sudah memperingatkanmu. Pintu kamar terbanting. Aku terdiam, menatap bayanganku sendiri di cermin. Wanita bercadar dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Aku menggigit bibirku, menekan rasa sakit yang mulai menjalar. Ini bukan pertama kalinya Mas Gilang memperlakukanku seperti ini. Sudah puluhan kali ia mengkritik pakaianku, sudah puluhan kali ia memintaku melepas cadar, sudah puluhan kali pula aku bertahan dengan keyakinanku. Tapi perasaanku tidak pernah terbiasa dengan lukanya. Aku menghela napas panjang dan melanjutkan riasanku. Tidak ada gunanya menangis sekarang. Hari ini adalah hari penting bagi Mas Gilang, bagi kami. Meskipun ia memperlakukanku dengan dingin, aku tetap ingin mendukungnya. Bukankah itu tugas seorang istri? Bukankah aku berjanji untuk setia dalam suka dan duka? Di dalam mobil menuju lokasi acara, Mas Gilang diam 1000 bahasa. Ia duduk di sampingku dengan setelan jas hitam mahalnya. Dasi merah menyala melambangkan kekuasaan yang baru saja ia raih. Handphonenya tidak pernah berhenti berdering, dan ia mengabaikanku sepenuhnya. Aku hanya bisa menatap keluar jendela, melihat gedung-gedung tinggi Jakarta yang melintas, dan bertanya-tanya di mana letak kesalahan kami. Aku mengenal Mas Gilang sejak 6 tahun lalu. Saat itu ia masih karyawan biasa dengan gaji pas-pasan. Aku jatuh cinta pada semangatnya, pada ambisinya yang membara, pada cara ia berbicara tentang masa depan. Kami menikah 4 tahun lalu, saat perusahaannya mulai merintis. Aku mendukungnya dari belakang, mengurus rumah tangga, menjadi tempat curhatnya, memberikan semangat saat ia jatuh, merayakan setiap kemenangan kecilnya. Aku pikir cinta kami cukup kuat untuk melewati segalanya. Tapi semakin sukses ia, semakin sering ia mengeluh tentang penampilanku. Kamu harus mengikuti zamanku, Putri, katanya suatu malam. Aku sekarang berinteraksi dengan orang-orang penting. Mereka melihat istriku bercadar, mereka akan berpikir aku menikahi wanita dari zaman batu. Aku tertawa saat itu, menganggapnya bercanda. Ternyata ia serius. Aula peresmian benar-benar megah. Lampu kristal menggantung dari langit-langit setinggi 3 lantai,
memantulkan cahaya ke dinding-dinding marmer yang berkilauan. Panggung besar berdiri di ujung ruangan, lengkap dengan layar raksasa yang menampilkan logo perusahaan Mas Gilang. Ratusan kursi tertata rapi dengan hiasan bunga segar di setiap meja. Para tamu duduk dengan anggun, sebagian besar adalah pebisnis ternama, pejabat pemerintah, selebriti, dan orang-orang berpengaruh lainnya. Aku melihat beberapa wajah yang kukenal dari acara-acara bisnis sebelumnya. Mas Gilang berjalan di depanku dengan penuh percaya diri. Ia menyapa sana-sini, berjabat tangan dengan senyum lebar, tertawa dengan rekan-rekan bisnisnya. Ia adalah pusat perhatian, sang bintang malam ini. Sementara aku hanya mengikuti di belakangnya, tersenyum di balik cadarku, sesekali mengangguk sopan saat ia memperkenalkanku sebagai istrinya. "Selamat, Gilang. Akhirnya gedung ini jadi juga," seru seorang pria parubaya dengan setelan biru tua. "Terima kasih, Pak Herman. Semua berkat dukungan Bapak dan rekan-rekan sekalian," jawab Mas Gilang dengan nada manis yang sangat berbeda dari sikapnya padaku pagi ini. "Dan ini istri Anda, ya?" Pak Herman menatapku dengan rasa ingin tahu. "Wah, bercadar ya? Cantik juga matanya." Mas Gilang tertawa canggung, matanya berkedip gugup. "Ah, ya, ini istri saya, Putri. Dia agak konservatif." Aku tersenyum di balik cadarku dan mengucapkan salam dengan sopan. Tidak ada yang salah dengan bersikap sopan. Tidak ada yang salah dengan menjadi diriku sendiri. Tapi semakin sore berjalan, semakin aku merasakan ketegangan yang menyelimuti Mas Gilang. Setiap kali ia melihatku dari kejauhan, matanya menyipit tajam. Aku tahu apa yang ada di pikirannya. Ia masih kesal dengan cadarku. Aku bisa melihatnya dari cara ia menggelengkan kepala kecil, dari cara ia menghela napas panjang, dari cara ia berbisik pada asistennya sambil melirik ke arahku. Tepat sebelum acara dimulai, Mas Gilang mendekatiku dengan raut wajah yang tegang. "Ini kali terakhir aku memintamu," bisiknya, suaranya bergetar menahan amarah. "Lepaskan cadarmu, atau lepaskan statusmu sebagai istriku. Pilih salah satu." Aku terkejut. Selama bertahun-tahun, meskipun ia sering mengkritik pilihanku, ia tidak pernah memberiku ultimatum sejauh ini. "Mas Gilang, apa maksudmu? Ini bukan permainan. Kau pikir aku bercanda?" Matanya menatapku dengan dingin. Aku sudah lelah. Aku sudah lelah menjadi bahan tertawaan di belakang karena istriku bercadar. Aku sudah lelah menjelaskan pada setiap orang bahwa kau bukan perempuan kampung yang tertinggal zaman. Dan aku sudah sangat lelah dengan omelanmu tentang keyakinan dan pilihan. Lalu kau akan menceraikanku? Hari ini? Suaraku bergetar, tapi aku berusaha tetap tenang. Karena selembar kain? Bukan selembar kain. Bentaknya pelan, tapi nadanya tajam. Ini tentang gengsi. Ini tentang martabat. Ini tentang masa depanku sebagai pebisnis. Aku menggelengkan kepala, air mata mulai menggenang di mataku. "Mas Gilang, bukankah kita berjanji untuk menghargai satu sama lain? Bukankah kau berjanji akan menerimaku apa adanya?" Ia terdiam. Tapi keheningan itu lebih menyakitkan daripada kata-kata makiannya. Aku tahu jawabannya, ia sudah tidak ingat janji itu. Saat acara dimulai, aku berdiri di samping panggung dengan hati yang hancur berkeping-keping. Di depanku, ratusan orang duduk dengan anggun. Di sampingku, suamiku berdiri dengan senyum palsu yang melebar. Dan di dalam dadaku, ada firasat buruk yang tidak bisa aku kendalikan. Ada sesuatu yang salah. Ada sesuatu yang mengerikan yang akan terjadi. Aku tidak tahu seberapa buruk. "Selamat datang, para tamu undangan sekalian." Suara Mas Gilang menggema melalui panggung, mikrofon yang ia pegang memproyeksikan suaranya ke seluruh penjuru aula. "Terima kasih atas dukungan kalian sehingga saya bisa berdiri di sini hari ini." Tepuk tangan bergemuruh seperti ombak yang menghantam karang. Ratusan pasang tangan bertepuk dengan antusias, diiringi sorak-sorai dan peluit dari beberapa tamu yang lebih muda. Aku melihat beberapa pengusaha tua mengangguk-angguk dengan bangga, beberapa pejabat tersenyum ramah, dan beberapa rekan bisnis Mas Gilang bersulang dengan gelas sampahnya mereka. Aku ikut bertepuk tangan, mataku sesekali menatap Mas Gilang dengan ekspresi yang sulit kutebak, campuran antara kebanggaan dan kekhawatiran yang mengganggu pikiranku. Mas Gilang melanjutkan pidatonya dengan penuh percaya diri. Ia berbicara tentang perjalanan bisnisnya dari nol, tentang rintangan yang ia hadapi, tentang mimpi-mimpi yang akhirnya terwujud. Ia menyebut nama-nama penting, berterima kasih pada para mitra, dan memuji timnya dengan kata-kata yang memikat.
Aku tahu betul seberapa keras ia bekerja, karena aku ada di sisinya saat ia terjaga sampai pagi mengerjakan proposal, saat ia pulang dengan kepala pusing karena rapat yang tak berkesudahan, saat ia menangis di pangkuanku karena suatu proyek gagal. Aku ada di setiap langkahnya. Tapi sekarang, ketika ia berada di puncak kesuksesannya, aku merasa semakin jauh darinya. Seperti ada dinding kaca yang tumbuh di antara kami, aku bisa melihatnya, mendengarnya, tetapi tidak bisa menjangkaunya. Dan hari ini, saya ingin menyampaikan sesuatu yang sangat spesial, kata Mas Gilang, suaranya tiba-tiba berubah nada. Ada getaran aneh di ujung lidahnya, sesuatu yang membuat bulu kuduku merinding. Saya ingin memberikan kejutan kepada orang yang paling berharga dalam hidup saya. Istri tercinta saya, Putri. Aku terkejut. Kejutan? Mas Gilang tidak pernah memberi kejutan manis akhir-akhir ini. Yang ia berikan hanyalah kritik, bentakan, dan tatapan sinis. Tapi mungkin aku salah. Mungkin di balik semua kekasarannya, ia masih mencintaiku. Mungkin ia memang berencana sesuatu yang indah untuk hari ini. Harapan kecil muncul di dadaku, meskipun naluriku berteriak bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Mas Gilang melangkah ke arahku dari panggung utama. Ia berjalan dengan langkah mantap, senyum lebar masih menghiasi wajahnya. Sebagian tamu bersorak, yang lain menunggu dengan antusias. Beberapa wanita di barisan depan berbisik-bisik sambil tersenyum, mungkin mengira ini akan menjadi momen romantis yang mengharukan. Tapi ada yang aneh. Matanya yang biasanya hangat saat menatapku justru dingin. Sangat dingin. Seperti es yang membeku di musim salju. Ada niat jahat di balik senyum itu, aku tahu. Aku terlalu lama mengenalnya untuk tidak menyadari perubahan dalam tatapannya. Aku bisa melihat kegilaan di balik pupil matanya yang gelap, niat buruk yang sudah direncanakannya dengan matang. Putri, sayang, ucapnya pelan, tapi mikrofon tetap menangkap suaranya dengan jelas. Datang ke sini. Dengan perasaan yang gamang, aku melangkah ke hadapannya. Ratusan mata menatapku. Ratusan pasang telinga mendengarkan. Ratusan mulut tersenyum atau menunggu dengan rasa penasaran. Aku berdiri di samping Mas Gilang di tengah panggung, di bawah lampu sorot yang menyilaukan. Aku merasa seperti hewan sirkus yang akan dipertontonkan. Saudara-saudara sekalian, Mas Gilang berbicara ke mikrofon, dan tangannya perlahan meraih ujung cadarku. Ada jeda, ketegangan. Aku menahan napas. Selama ini, istri saya bersembunyi di balik kain ini. Setiap hari, setiap malam, ia menutupi wajahnya seolah-olah itu adalah aib yang harus disembunyikan. Ada tawa kecil dari beberapa tamu. Aku mendengar bisik-bisik mulai menyebar seperti api di padang rumput kering. Aku sudah bosan, suara Mas Gilang meninggi. Aku sudah sangat bosan dengan wanita kuno yang tidak mau mengikuti zaman. Ini era modern. Ini abad ke-21. Tapi istri saya masih berpikir dia hidup di abad ke-7. Tawanya terdengar keras dan sinis. Beberapa tamu tertawa mengikutinya, yang lain terlihat canggung. Wajahku mulai memanas di balik cadarku, pipiku terasa terbakar meskipun tidak ada yang melihat. Apa kau tahu, Putri, berapa kali aku malu karena dirimu? Tanyanya padaku, tapi mikrofon tetap di tangannya sehingga semua orang mendengar. Berapa kali rekan bisnisku bertanya, kenapa istrimu seperti hantu? Berapa kali aku harus berbohong dan bilang kamu sakit, padahal kau hanya keras kepala dengan cadarmu. Aku membeku. Mulutku terbuka tapi tidak ada suara yang keluar. Pikiranku kosong, hampa, seperti ruang hampa yang menghisap semua keberanianku. Tapi hari ini, semuanya berakhir. Teriak Mas Gilang dengan penuh semangat, seolah-olah ia sedang memberikan pidato kemenangan. Hari ini, aku akan menunjukkan pada semua orang siapa sebenarnya istriku. Dan siapa diriku yang sudah terlalu lama sabar. Sebelum aku sempat bereaksi, tangannya mencengkeram ujung cadarku. Tidak, Mas. Aku mencoba menahannya, tapi tangannya terlalu kuat. Jangan. Tarikannya keras. Cadarku terlepas. Jilbabku ikut tersingkap, dan rambutku yang panjang terurai ke bahu. Aroma malu dan ngeri menyebar di seluruh ruangan, lebih beracun daripada gas beracun manapun. Aku mendengar desahan dari ratusan tamu, beberapa karena terkejut melihat wajahku, beberapa karena menikmati drama yang sedang berlangsung, beberapa karena merasa iba. Lihatlah. Mas Gilang mengangkat cadarku seperti bendera kemenangan. Ini dia, istriku yang cantik. Kenapa harus disembunyikan? Aku menutupi wajahku dengan kedua tanganku.
Air mata mengalir deras di antara jari-jariku, membasahi telapak tanganku. Aku ingin berlari, tapi kakiku terpaku di tempat. Aku ingin menghilang, tapi aku masih ada di tengah panggung dengan ratusan mata yang menatapku. Aku bosan, Putri. Aku bosan dengan semua ini. Lanjutnya, dan aku mendengar tawa di antara tamu-tamunya. Beberapa orang mulai bersorak, menikmati pertunjukan yang sedang berlangsung. Kau pikir aku mencintaimu karena kecantikanmu? Kau pikir aku menikahimu karena siapa dirimu? Salah. Aku menikahimu karena kau menyenangkan di awal. Tapi sekarang kau hanya beban. Beban yang menghambat kesuksesanku. Air mataku semakin deras. Aku merasakan harga diriku robek, tercabik-cabik oleh kata-katanya yang kejam. Aku ingin mengatakan sesuatu, ingin membela diri, tapi suaraku tersedak di tenggorokan. Bagaimana aku bisa melawan pria yang selama ini kucintai? Bagaimana aku bisa melawan suamiku sendiri di depan umum? Mas Gilang berhenti sejenak, menatapku dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan penuh kebencian yang terbuka. Lalu, dengan gerakan teatrikal, ia mengangkat mikrofon dan berteriak. Dan hari ini, aku melelang istri cadarku ini seharga 2 miliar. Aula terdiam. Bahkan bisik-bisik pun berhenti. Siapa yang mau? Teriaknya lagi, dan sekarang aku bisa melihat kegilaan di matanya. Ia benar-benar serius. Ia benar-benar melelangku di depan ratusan orang. Siapa yang mau mengambil wanita kuno ini? Saya berikan pada penawar tertinggi. Gilang, cukup. Suaraku akhirnya keluar, meskipun hanya berupa isakan. Cukup. Ah, diamlah kau, bentaknya, menatapku dengan jijik. Cukup sudah aku menikah dengan wanita kuno sepertimu. Hidup modern, Putri. Modern. Lepaskan semua kepercayaan kolotmu. Lepaskan semua omong kosong tentang kesederhanaan dan keyakinan. Aku jatuh berlutut di panggung. Bukan karena ingin, tapi karena kakiku tidak sanggup menahan berat beban yang menghancurkanku. Aku menangis terseduh-seduh, tidak peduli lagi bahwa semua orang melihat. Aku menangis karena kehancuran, karena pengkhianatan, karena cinta yang telah mati. Di antara isak tangisku, aku mendengar tawa. Bukan hanya tawa Mas Gilang, tapi tawa beberapa tamu yang menikmati penderitaanku. Aku mendengar bisik-bisik hinaan. Aku mendengar seseorang bersiul. Aku mendengar semua suara itu bercampur menjadi satu, kebisingan yang memekakan telinga, yang menusuk jantung, yang membunuh jiwaku sedikit demi sedikit. Dan kemudian, di tengah kekacauan itu, ketika aku hampir pingsan menahan malu dan sakit yang tak terkira, tiba-tiba terjadi keheningan. Ada seseorang yang berdiri dari kursi VIP di barisan depan. Seorang pria. Aku mendengar langkah kakinya, tenang, mantap, tidak tergesa-gesa. Aku mendengar suara gemerisik setelan jasnya yang mahal. Dan perlahan, aku mengangkat wajahku yang basah oleh air mata. Sosok itu mendekat. Wajahnya tenang, tapi matanya menyala-nyala dengan kemarahan yang tertahan. Aku mengenali siapa dia, Pak Handoko, direktur utama salah satu perusahaan terbesar yang menjadi mitra bisnis Mas Gilang. Seorang pria yang selama ini aku lihat hanya dari kejauhan, yang sesekali mengangguk ramah padaku saat ada acara bisnis. Tapi kenapa ia berjalan ke arahku? Apakah ia juga akan ikut menertawakanku? Atau apakah ada yang lain? Aku tidak tahu. Dan dalam ketidakpastian itu, aku menggenggam erat sisa-sisa harga diriku, berdoa agar bumi segera menelanku. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Pak Handoko meraih tanganku dengan lembut, mengangkatku berdiri dari posisi berlutut, dan, tanpa ragu, memelukku erat. Aku membeku. Seluruh ruangan membeku. Dan suara beratnya menggema di seluruh aula, menghentikan semua tawa, menghentikan semua bisik-bisik, menghentikan bahkan detak jantungku untuk sesaat. Kau tidak berhak memperlakukan wanita yang akan menjadi istriku seperti ini. Aku membeku dalam pelukan Pak Handoko. Seluruh tubuhku kaku seperti patung, pikiranku berhenti bekerja, dan napasku tercekat di tenggorokan. Apa yang baru saja terjadi? Apa yang baru saja ia katakan? Kata-katanya masih bergema di kepalaku, menggema seperti lonceng raksasa yang berdentang di dalam gua kosong. Kau tidak berhak memperlakukan wanita yang akan menjadi istriku seperti ini. Aku mendengar desakan napas ratusan orang di aula. Ada yang terkejut, ada yang bingung, ada yang sudah mulai berbisik-bisik lagi. Tanganku masih berada di sisi tubuhku, terpaku, sementara lengan Pak Handoko melingkar dengan lembut tapi kuat di punggungku, melindungiku dari dunia yang tiba-tiba terasa begitu kejam.
Pepa Handoko, suara Mas Gilang terdengar di belakangku, tergagap dan penuh ketidakpercayaan. Apa-apa maksud Bapak? Perlahan, Pak Handoko melepaskan pelukannya. Tangannya tetap berada di bahuku, tetapi ia berbalik menghadap Mas Gilang dengan tatapan yang bisa membunuh. Dingin, tajam, dan penuh dengan kemarahan yang terpendam selama bertahun-tahun. Aku belum pernah melihat ekspresi seperti itu di wajahnya. Selama ini, di setiap acara bisnis yang aku hadiri bersamanya, atau lebih tepatnya, yang aku hadiri bersama Mas Gilang dan bertemu Pak Handoko di sana, ia selalu tersenyum ramah, sopan, dan penuh profesionalisme. Tapi sekarang, senyum itu hilang. Yang tersisa hanyalah wajah seorang pria yang baru saja menyaksikan ketidakadilan dan memutuskan untuk bertindak. Kau dengar aku, Gilang? Ucap Pak Handoko dengan suara yang tenang tapi penuh otoritas. Suaranya tidak meninggi, tapi setiap kata terasa seperti pukulan. Wanita ini telah kau hina, kau malu-maluin, dan kau perlakukan seperti barang di depan semua orang. Dan kau melakukannya hanya karena ia memilih untuk menutup auratnya sesuai keyakinannya. Mas Gilang pucat pasi. Mikrofon yang masih ia pegang bergetar di tangannya. Pak, saya tidak tahu. Maksud saya, ini hanya lelucon. Lelucon? Pak Handoko tertawa, tapi tidak ada kebahagiaan dalam tawanya. Hanya getir. Kau mempermalukan istri sendiri di depan ratusan orang, kau mengatakan ia beban, kau mengatakan ia kuno, kau merobek cadarnya dengan kasar, dan kau bilang itu lelucon? Kau pikir itu lucu, Gilang? Kau pikir ini acara stand-up komedi? Aku mendengar beberapa tamu mulai terdiam, mungkin mereka baru menyadari betapa seriusnya situasi ini. Beberapa dari mereka yang tadi tertawa sekarang terlihat menunduk malu. Tapi masih ada sebagian yang menonton dengan mata membelalak, menikmati drama yang bahkan lebih besar dari yang mereka bayangkan. Pak Handoko, suara Mas Gilang mulai memelas. Aku belum pernah mendengarnya seperti ini, putus asa, ketakutan. Saya bisa jelaskan. Ini semua salah paham. Saya tidak bermaksud. Kau tidak bermaksud? Potong Pak Handoko tajam. Lalu apa maksudmu saat kau berteriak melelang istrimu seharga 2 miliar? Apa maksudmu saat kau menarik cadarnya dengan kasar di depan semua orang? Katakan padaku, Gilang, apa sebenarnya maksudmu? Mas Gilang terdiam. Mulutnya terbuka dan tertutup seperti ikan yang kehabisan air. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku melihat ketakutan di matanya. Ia sudah tidak peduli dengan penampilanku lagi, tidak peduli dengan cadarku lagi. Yang ia pedulikan sekarang adalah bagaimana menyelamatkan reputasinya di hadapan Pak Handoko, pria yang menjadi kunci kesuksesan bisnisnya. Putri, Pak Handoko menoleh padaku, dan ekspresinya berubah drastis. Matanya yang tadi dingin sekarang menjadi hangat, lembut, penuh dengan perhatian. Maafkan aku baru turun sekarang. Aku seharusnya bertindak lebih cepat. Aku menatapnya bingung. Pak Handoko, saya tidak mengerti. Dia tersenyum kecil. Senyuman yang sama yang selalu ia berikan padaku di acara-acara bisnis dulu. Senyuman yang selalu membuatku merasa tenang tanpa aku tahu alasannya. Kamu ingat 2 tahun lalu, Putri? Saat kamu menemukan anak laki-laki yang tersesat di pusat perbelanjaan? Mataku membesar. Bagaimana ia tahu? Itu adalah kejadian yang sangat kecil, sangat sepele. Aku sedang berbelanja kebutuhan rumah tangga saat melihat seorang anak kecil, mungkin berusia 5 atau 6 tahun, menangis sendirian di dekat eskalator. Wajahnya basah oleh air mata, tangannya menggigil. Tidak ada orang dewasa di sekitarnya. Tanpa berpikir panjang, aku mendekatinya, menenangkannya, dan menemaninya sampai orang tuanya ditemukan. Hanya butuh sekitar 30 menit, tidak lebih. Anak itu, Pak Handoko melanjutkan, dan sekarang ada getaran di suaranya. Anak itu adalah putraku, Daniel. Aku sedang panik saat itu, mencari kemana-mana. Dan ketika aku melihatmu memegang tangannya, menenangkannya, menyanyikan lagu anak-anak untuk membuatnya berhenti menangis, aku tidak bisa melupakannya. Air mataku mengalir lagi, tapi kali ini bukan karena sakit. Itu hanya hal kecil, Pak. Bukan hal kecil bagiku, ia menggeleng. Aku menawarkanmu uang, hadiah, apa saja sebagai rasa terima kasih. Dan kau menolaknya. Kau hanya tersenyum dan berkata, ini sudah kewajiban saya. Putri, kau tidak tahu betapa kata-kata itu mengubah hidupku. Aku ingat sekarang. Pria parubaya yang berlari menghampiriku dengan panik, yang kemudian menangis saat melihat anaknya selamat.
Aku ingat ia menawarkan amplop tebal yang aku tolak dengan halus. Aku tidak tahu kalau ia adalah direktur utama perusahaan besar. Bagiku, ia hanyalah seorang ayah yang khawatir. Sejak hari itu, lanjut Pak Handoko, dan sekarang ia berbicara lebih keras, seolah-olah ia ingin semua orang di aula ini mendengar, aku berjanji dalam hati akan melindungimu. Aku mencari tahu siapa kamu. Aku tahu kamu menikah dengan pria ini. Ia menunjuk ke arah Mas Gilang dengan jijik, dan aku hanya bisa berdoa semoga kau bahagia. Tapi ternyata, kau tidak bahagia. Kau dimarginalkan, dihina, dan diperlakukan seperti sampah. Mas Gilang pucat sekali. Wajahnya seperti kertas putih yang baru saja dicuci. Pak, saya tidak pernah. Kau tidak pernah. Pak Handoko menatapnya dengan tajam. Apa yang kau lakukan barusan, Gilang? Itu bukan kekerasan, itu bukan pelecehan, itu bukan penghinaan. Aku melihat beberapa tamu mulai menggeleng-gelengkan kepala. Seorang wanita di barisan depan berdiri dan bertepuk tangan pelan. 2 orang lainnya menyusul. Suara tepuk tangan mulai menyebar, pelan tapi pasti, seperti ombak yang mulai naik. Putri, Pak Handoko menoleh padaku, dan dalam sekejap, suasana berubah. Wajahnya yang tegas berubah menjadi penuh kasih. Aku tidak pernah mengatakannya selama 2 tahun ini karena aku tahu kau sudah menikah. Aku hanya menjagamu dari kejauhan, memastikan kau baik-baik saja, tidak lebih. Tapi hari ini, saat melihatmu diperlakukan seperti ini, ia menghela napas panjang. Aku tidak bisa diam lagi. Apa maksud Bapak? Tanyaku, suaraku bergetar. Pak Handoko menatapku dalam-dalam. Matanya berbisik, percayalah padaku. Dan kemudian, dengan suara yang cukup keras untuk didengar semua orang di aula, ia berkata, aku mencintaimu, Putri. Dan aku ingin kau menjadi istriku. Aula bergemuruh. Bukan seperti gemuruh suara biasa, tapi seperti ledakan bom yang memecah kesunyian. Ratusan tamu serentak bersuara, desahan, bisikan, teriakan kecil, dan suara kursi bergeser karena orang-orang berdiri untuk melihat lebih jelas. Beberapa wanita di barisan depan menutup mulut mereka dengan tangan, mata mereka membelalak tidak percaya. Para pria saling berpandangan, mencoba memproses apa yang baru saja mereka dengar. Seorang direktur utama perusahaan besar, salah satu pria terkaya dan paling berpengaruh di industri ini, baru saja menyatakan cintanya pada istri orang lain di depan ratusan orang. Dan bukan sembarang istri dari mitra bisnisnya sendiri. Drama yang tidak pernah terbayangkan oleh siapapun di ruangan ini. Mas Gilang, yang sedari tadi sudah pucat pasi, kini benar-benar limbung. Mukanya berubah dari pucat menjadi merah, lalu kembali pucat, seperti lampu lalu lintas yang kacau. Pak Handoko ini tidak mungkin. Ia tersedak kata-katanya, matanya melirik ke arahku lalu kembali ke Pak Handoko, bolak-balik seperti tenis meja. Dia istri saya, putri istri saya. Dan kau baru saja melelangnya di depan umum, jawab Pak Handoko dengan dingin. Suaranya tetap tenang meskipun tatapannya menusuk seperti belati. Kau bilang kau bosan dengannya, kau bilang dia beban, kau bilang dia kuno. Sekarang, karena kau telah secara resmi menyatakan di depan semua orang bahwa kau tidak menginginkannya lagi, aku mengambil kesempatan ini. Tapi, tidak ada tapi, potong Pak Handoko tegas. Kau sendiri yang membuka pintu, Gilang. Kau sendiri yang melepaskan hakmu atasnya. Dan aku, yang sudah lama menyimpan perasaan ini, tidak akan menyia-nyiakan kesempatan yang kau berikan. Beberapa tamu mulai bertepuk tangan lagi. Aku melihat seorang wanita parubaya di barisan kedua mengusap air matanya. Di sudut ruangan, sekelompok pria berbisik dengan serius. Mungkin mereka sedang mendiskusikan bagaimana ini akan mempengaruhi hubungan bisnis mereka dengan Mas Gilang. Seorang asisten Pak Handoko berjalan ke samping panggung, bersiap jika diperlukan. Tapi Mas Gilang belum menyerah. Ia berjalan maju, mencoba merebut kembali perhatian. Pak Handoko, ini adalah acara peresmian perusahaan saya. Ini adalah momen terbesar dalam karir saya. Bapak tidak bisa datang dan merusak semuanya seperti ini. Pak Handoko tertawa, tawa pendek yang mengandung amarah. Kau sendiri yang merusak semuanya, Gilang. Bukan aku. Kau yang memilih untuk menghina istrimu di depan umum. Kau yang memilih untuk berteriak melelangnya. Kau yang memilih untuk mempermalukan dirimu sendiri di hadapan semua orang. Tapi, biarkan aku selesai. Pak Handoko mengangkat tangannya,
dan ada otoritas dalam gerakan itu yang membuat Mas Gilang terdiam. Lalu Pak Handoko menoleh ke arah para tamu, mengangkat mikrofon yang diambilnya dari Mas Gilang. Yang terhormat para tamu sekalian, maafkan saya atas gangguan yang terjadi di acara ini. Tapi saya merasa penting untuk meluruskan beberapa hal. Para tamu mulai tenang, memperhatikan dengan seksama. Aku masih berdiri di samping Pak Handoko, tanganku masih ia genggam. Aku bisa merasakan denyut nadi yang stabil di pergelangan tangannya. Tenang, penuh keyakinan. Berbeda dengan denyut nadiku yang berdebar seperti burung yang terperangkap dalam sangkar. Kalian semua mungkin bertanya-tanya apa hubungan saya dengan wanita ini? Lanjut Pak Handoko, menunjuk ke arahku. Dan kalian mungkin bertanya-tanya mengapa saya tiba-tiba menyatakan perasaan saya di sini. Jawabannya sederhana. Saya sudah mengenal Putri selama 2 tahun. Saya mengenalnya bukan sebagai istri Gilang, tapi sebagai wanita yang menyelamatkan anak saya. Ia berhenti sejenak, menatapku. Matanya lembut, tetapi ada kekuatan di balik kelembutan itu. 2 tahun lalu, anak saya yang berusia 5 tahun tersesat di mal. Saya panik. Saya mencari kemana-mana. Dan ketika saya akhirnya menemukannya, dia sedang duduk di bangku bersama seorang wanita bercadar yang sedang menyanyikan lagu anak-anak untuknya. Wanita itu, ia menunjukku, adalah Putri. Ia menenangkan anak saya, menjaga saya dari kepanikan, dan mengembalikannya dengan selamat. Aku mendengar beberapa tamu menghela napas. Suara mereka bercampur dengan simpati dan rasa hormat. Ketika saya menawarkan hadiah, ia menolaknya. Lanjut Pak Handoko. Ia hanya tersenyum dan berkata, ini sudah kewajiban saya. Dan sejak hari itu, saya berjanji pada diri sendiri, saya akan melindungi wanita ini, apapun yang terjadi. Mataku basah lagi. Aku tidak pernah tahu bahwa tindakan kecil itu sangat berarti baginya. Saya tahu ia sudah menikah. Saya tahu ia memiliki suami. Jadi saya memutuskan untuk menjaga jarak, hanya mengawasi dari kejauhan, dan berdoa agar ia bahagia. Tapi hari ini, suaranya meninggi. Hari ini saya melihat suaminya sendiri memperlakukannya seperti sampah. Saya melihat ia direndahkan, dihina, dan dipermalukan di depan ratusan orang. Dan saya tidak bisa, saya tidak mau, diam lagi. Tepuk tangan bergemuruh. Kali ini lebih keras, lebih antusias. Aku melihat beberapa pria mengangguk setuju, beberapa wanita mengusap air mata mereka. Seorang jurnalis di sudut ruangan sudah mulai menulis dengan cepat. Putri, Pak Handoko menoleh padaku, dan suaranya berubah lembut. Aku tidak akan memaksamu. Aku hanya ingin kau tahu bahwa kau punya pilihan. Kau tidak harus bertahan dalam pernikahan yang menyakitkan ini. Kau tidak harus menerima perlakuan seperti ini dari siapapun. Dan jika kau mengizinkan, aku ingin menjadi orang yang melindungimu. Bukan sebagai direktur utama, bukan sebagai orang kaya, tapi sebagai pria yang tulus mencintaimu. Air mataku mengalir. Aku menatap Mas Gilang, yang kini berdiri dengan wajah hancur. Ia terlihat seperti seorang pecundang, bukan pengusaha sukses yang meresmikan gedung barunya. Dan kemudian aku menatap Pak Handoko, pria yang baru saja membelaku di depan semua orang, yang mengakui perasaannya dengan berani, yang menawarkan penghormatan dan kasih sayang. Tapi ada satu hal lagi yang harus aku katakan. Suara Pak Handoko memecah keheningan. Gilang, kau bilang ingin melelang Putri seharga 2 miliar, bukan? Mas Gilang mengangguk pelan, wajahnya masih pucat. Baik. Pak Handoko tersenyum. Senyum yang tidak ramah sama sekali. Aku akan membayarmu 2 miliar. Semua orang terkejut. Aku juga. Tapi dengan satu syarat. Lanjut Pak Handoko. Setelah uang itu kau terima, kau akan menceraikannya dengan baik-baik. Dan kau akan meninggalkannya selamanya. Tidak ada tuntutan, tidak ada gugatan, tidak ada drama. Kau setuju? Mas Gilang terdiam. Aku melihat pertarungan batin di matanya, antara uang 2 miliar dan harga dirinya. Dan aku tahu ia akan memilih uang. Karena ia selalu memilih uang. Iya, jawab Mas Gilang akhirnya, suaranya serak. Dan di detik itu, aku tahu, pernikahanku dengan Mas Gilang benar-benar berakhir. Tapi hidupku yang baru, dengan Pak Handoko di sisiku, baru saja dimulai. Aula masih bergema dengan bisik-bisik dan gumaman ketika Mas Gilang mengucapkan kata, iya, dengan suara serak yang nyaris tak terdengar. Aku mendengar kata itu, satu kata kecil yang mengakhiri 4 tahun pernikahanku. Bukan dengan kesedihan, bukan dengan ratapan, tapi dengan transaksi bisnis yang dingin.
2 miliar rupiah untuk mengakhiri ikatan suci yang dulu kami bangun bersama. Aku menatap Mas Gilang, pria yang dulu kucintai dengan segenap hatiku, dan aku tidak mengenalinya lagi. Pak Handoko mengangguk puas. Ia menoleh ke asistennya yang berdiri di samping panggung. Buatkan cek sebesar 2 miliar rupiah. Sekarang juga. Asisten itu mengangguk cepat dan bergegas pergi, meninggalkan kami berdua di tengah panggung dengan ratusan pasang mata yang masih menatap. Mas Gilang meraih lenganku dengan kasar. Putri, bicara padaku. Sebentar saja. Matanya memelas, tapi tidak ada ketulusan di sana. Aku bisa melihat apa yang ia cari. Bukan aku, tapi pengampunan yang akan menyelamatkan reputasinya. Kita bisa bicara berdua. Di belakang. Aku bisa menjelaskan semuanya. Aku menarik tangannya dengan lembut tapi tegas. Tidak ada yang perlu dijelaskan, Mas. Kau sudah menjelaskan semuanya dengan sangat jelas di atas panggung ini. Tapi Putri, apa yang ingin kau katakan? Aku menatapnya, dan untuk pertama kalinya hari ini, suaraku tidak bergetar. Ada ketenangan yang aneh di dalam dadaku, seperti setelah badai besar berlalu, ketika semuanya menjadi sunyi dan jernih. Kau bilang aku beban. Kau bilang aku kuno. Kau bilang aku menghambat kesuksesanmu. Kau melelangku seperti barang di depan semua orang. Apalagi yang ingin kau jelaskan, Mas? Mas Gilang membisu. Ia menundukkan kepalanya, tangannya yang tadinya memegang lenganku jatuh lemas ke samping. Aku melihat bahunya bergetar. Apakah ia menangis? Aku tidak peduli. Untuk pertama kalinya dalam 4 tahun, aku tidak peduli dengan perasaannya. Maafkan aku, Putri, bisiknya. Suaranya hampir tak terdengar di antara gemuruh suara di aula. Aku tidak tahu kalau Pak Handoko. Aku tertawa, tawa pendek yang pahit. Jadi kau minta maaf karena ketahuan? Bukan karena kau menyakitiku? Bukan karena kau menghinaku? Bukan karena kau mengkhianati janji pernikahan kita? Aku menggelengkan kepala, dan air mata yang sudah lama kutahan akhirnya mengalir. Tapi kali ini, air mata itu berbeda. Itu adalah air mata pelepasan. Kau tidak menyesal, Mas. Kau hanya takut kehilangan bisnismu. Kau hanya takut Pak Handoko akan menarik semua investasinya. Dia tidak menjawab. Dan diamnya itu adalah jawaban yang paling jujur yang pernah ia berikan padaku. Asisten Pak Handoko kembali dengan sebuah amplop coklat tebal di tangannya. Ia menyerahkannya pada Pak Handoko, yang kemudian memberikannya pada Mas Gilang tanpa ragu. Ini ceknya, 2 miliar rupiah. Sesuai kesepakatan. Mas Gilang menerima amplop itu dengan tangan gemetar. Aku melihat ia membukanya, memeriksa angka di atas kertas, dan untuk sesaat, matanya berbinar, binar keserakahan yang sudah sangat kukenal. Dan di detik itu, aku yakin bahwa aku membuat keputusan yang tepat. Sekarang, Pak Handoko menatap Mas Gilang dengan dingin. Setelah kau menerima uang itu, kau akan menceraikannya. Aku ingin surat cerai hari ini juga. Ada pengacara di sini yang bisa membantu prosesnya. Mas Gilang mengangguk pelan, masih terpaku pada cek di tangannya. Baiklah. Pak Handoko menoleh padaku, dan ekspresinya langsung berubah menjadi lembut. Putri, kau tidak perlu melakukan ini jika kau belum siap. Kita bisa menunggu. Kita bisa proses semuanya dengan tenang. Aku menggeleng. Tidak, Pak. Lebih cepat lebih baik. Aku tidak ingin ada lagi yang mengikatku padanya. Di sudut ruangan, seorang pengacara berseragam rapi menghampiri kami dengan membawa beberapa lembar dokumen. Aku tidak tahu apakah ia sudah disiapkan sebelumnya atau hanya kebetulan berada di acara itu, tapi dengan cepat, proses perceraian dimulai. Mas Gilang menandatangani setiap lembar tanpa membaca. Matanya kosong, tangannya bergetar, tapi ia tetap menandatangani. Aku juga menandatangani. Tanganku juga bergetar, tapi karena alasan yang berbeda. Aku menandatangani pembebasanku. Ketika semuanya selesai, Pak Handoko berdiri dan mengumumkan kepada para tamu bahwa acara telah berakhir. Maaf atas gangguan yang terjadi. Saya dan Putri akan pergi sekarang. Silakan nikmati sisa acara sesuai keinginan masing-masing. Ia meraih tanganku dan menggenggamnya erat. Dan untuk pertama kalinya hari itu, aku merasakan kehangatan yang tulus, bukan kehangatan palsu yang penuh kepentingan. Kami berjalan melewati kerumunan tamu yang masih terkejut, beberapa menepuk pundakku dengan simpati, beberapa hanya dia memandang. Di luar aula, udara malam menyapa wajahku. Aku menghirupnya dalam-dalam,
merasakan oksigen mengisi paru-paruku yang terasa kosong selama berjam-jam. Langit di atasku gelap, tapi ada bintang-bintang yang berkelip, seperti harapan yang mulai muncul kembali. Putri, suara Pak Handoko di sampingku lembut. Kau baik-baik saja? Aku menoleh padanya. Pria yang baru hari ini ku kenal dengan cara yang berbeda. Pria yang selama 2 tahun menjagaku dari kejauhan tanpa pernah menggangguku. Pria yang berani membelaku di depan semua orang. Aku tidak tahu, jawabku jujur. Aku merasa kosong, tapi juga lega. Aneh, ya? Ia tersenyum. Tidak aneh. Itu namanya proses. Dan aku akan ada di sini, menemanimu melewati proses itu. Di dalam mobilnya yang mewah, aku menatap keluar jendela. Aku melihat bayanganku di kaca, rambutku masih terurai tanpa cadar, wajahku masih basah oleh air mata, tapi mataku mulai bersinar lagi. Aku bukan lagi istri yang tertindas. Aku adalah putri yang memulai hidup baru. Mas Gilang mungkin punya 2 miliar sekarang. Tapi aku punya sesuatu yang jauh lebih berharga, kebebasan dan harga diri yang sudah lama hilang. Dan aku tidak akan pernah membiarkan siapapun merenggutnya lagi. 6 bulan berlalu seperti mimpi yang terbangun perlahan. Aku duduk di beranda rumah mewah Pak Handoko, atau lebih tepatnya, rumahku sekarang, setelah pernikahan kami 3 bulan lalu. Aku menggenggam secangkir teh hangat di tanganku, menatap taman luas di depanku yang dipenuhi bunga-bunga berwarna-warni. Matahari pagi menyinari dedaunan, membuat embun berkilau seperti berlian. Hidupku berubah total. Bukan karena uang atau kemewahan yang sekarang aku miliki, tapi karena perasaan damai yang sudah lama tidak kurasakan. Setiap pagi, aku bangun tanpa rasa takut. Setiap malam, aku tidur tanpa beban di dadaku. Dan setiap hari, aku tersenyum, senyum yang tulus, tanpa paksaan. Pak Handoko, atau sekarang kusapa Handoko, adalah suami yang sangat berbeda dari Mas Gilang. Ia tidak pernah mengkritik penampilanku. Ia tidak pernah memintaku melepas cadar. Bahkan, pada hari pernikahan kami, ia berkata padaku dengan lembut, "Kau boleh memakai apapun yang kau mau, Putri. Aku mencintaimu bukan karena kain di kepalamu, tapi karena siapa dirimu di dalam." Pernikahan kami sederhana, hanya dihadiri keluarga dekat dan beberapa sahabat. Aku tetap memakai cadar, dan Handoko tidak pernah sekalipun memintaku melepasnya. Ia memperkenalkanku pada keluarganya dengan bangga, menjelaskan dengan tulus bahwa aku adalah wanita yang menyelamatkan anaknya 2 tahun lalu. Keluarganya menerimaku dengan hangat, bahkan ibunya memelukku dan berkata, "Kau adalah malaikat yang Tuhan kirimkan untuk keluarga kami." Daniel, anak Handoko yang berusia 7 tahun sekarang, sudah sangat dekat denganku. Ia memanggilku, Bunda, dengan penuh kasih. Dan setiap kali aku melihat senyumnya, aku teringat pada hari Dima itu, hari ketika tindakan kecilku mengubah seluruh hidupku. "Bunda, ayo main," teriak Daniel dari taman, melambaikan tangannya padaku. Aku tersenyum dan meletakkan cangkir tehku. "Sebentar, sayang. Bunda datang." Handoko muncul dari dalam rumah, setelan kerjanya masih rapi meskipun ia baru saja mandi. Ia mencium keningku dengan lembut. "Kau bahagia, Putri?" Aku menatapnya, pria yang telah mengembalikan kepercayaanku pada cinta. "Sangat bahagia, Mas." "Bagus." Ia tersenyum lebar. "Karena aku akan selalu berusaha membuatmu bahagia, setiap hari, selama aku masih hidup." Sementara itu, kabar tentang Mas Gilang tidak pernah luput dari perhatianku. Bukan karena aku mencarinya, tapi karena berita tentang kehancurannya menyebar seperti api di dunia bisnis. Segera setelah acara peresmian itu, mitra-mitranya mulai menarik dukungan satu persatu. Tidak ada yang mau bekerja sama dengan pria yang mempermalukan istrinya sendiri di depan publik. Reputasinya hancur dalam semalam. Awalnya, Mas Gilang mencoba bertahan. Ia mengumumkan bahwa ia akan membangun ulang perusahaannya, mencari investor baru, memulai dari awal. Tapi siapa yang mau berinvestasi pada pria dengan citra yang sudah tercoreng? Surat kabar dan media online memberitakan kejadian itu dengan judul-judul sensasional. Pengusaha melelang istri di depan publik. Direktur utama rebut istri mitra bisnis. Drama 2 miliar yang mengguncang dunia bisnis. Dalam waktu 3 bulan, perusahaan Mas Gilang bangkrut. Gedung megah yang diresmikan dengan begitu meriah terpaksa dijual untuk melunasi utang-utangnya. Para karyawan di PHK tanpa pesangon yang layak. Dan Mas Gilang sendiri, pria yang dulu begitu percaya diri di atas panggung, kini menjadi bahan tertawaan di kalangan pebisnis.
Aku mendengar ia tinggal di kontrakan kecil di pinggiran kota. Pekerjaannya tidak menentu, kadang menjadi sopir taksi, kadang menjadi agen properti gagal, kadang hanya menganggur di rumah. Beberapa sumber mengatakan ia sering terlihat mabuk di warung-warung pinggir jalan, meratapi nasibnya sambil menangis. Suatu hari, salah satu mantan rekan bisnisnya memberitahuku bahwa Mas Gilang pernah datang meminta bantuan. Ia sudah menjual semua hartanya, mobil, jam tangan mewah, setelan jas mahalnya, hanya untuk bertahan hidup. Tapi uang 2 miliar dari Handoko habis dalam sekejap. Ia menghabiskannya untuk judi dan foya-foya, mencoba melupakan rasa malunya dengan cara yang salah. Sekarang, ia tidak punya apa-apa. Benar-benar apa-apa. Aku tidak merasa senang mendengar semua itu. Aku tidak pernah berharap kehancuran untuknya. Tapi aku juga tidak merasa bersalah. Aku tidak bertanggung jawab atas pilihannya. Aku hanya bertanggung jawab atas hidupku sendiri. Bunda, kamu sedih. Daniel mendekatiku, memegang tanganku dengan cemas. Aku tersenyum dan membelai rambutnya. Tidak, sayang. Bunda tidak sedih. Bunda hanya merenung. Renenung apa? Tanyanya polos. Tentang betapa beruntungnya Bunda, jawabku sambil mencium keningnya. Bunda sangat beruntung memiliki kamu dan ayah. Handoko, yang mendengar percakapan kami dari dalam rumah, keluar dengan senyum lebar. Ia memeluk kami berdua, aku dan Daniel, dan berkata, kami yang beruntung memiliki Bunda. Aku memejamkan mata, merasakan kehangatan keluarga yang selama ini kurindukan. Dulu, aku berpikir kebahagiaan adalah mendukung suami mencapai kesuksesan, bahkan dengan mengorbankan diriku sendiri. Sekarang aku tahu, kebahagiaan adalah ketika kau bisa menjadi dirimu sendiri dan dicintai sepenuhnya oleh orang yang tepat. Di kejauhan, burung-burung bernyanyi menyambut pagi. Aku membuka mataku dan melihat langit biru yang cerah, tanpa awan mendung. Hidupku mungkin tidak sempurna, tapi aku bahagia. Dan itu sudah cukup. Mas Gilang mungkin masih hidup dalam penyesalan di suatu tempat, menyalahkan takdir atas kehancurannya. Tapi aku sudah memaafkannya. Bukan untuk dia, tapi untuk diriku sendiri. Karena dendam hanya akan membebani jiwaku. Aku menekan cadarku, tersenyum. Di surat kabar pagi ini, ada foto Handoko dan aku menerima penghargaan untuk yayasan yang baru kami dirikan, yayasan untuk membantu wanita-wanita yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Aku ingin berbagi pengalamanku, menjadi suara bagi mereka yang tidak bersuara, menjadi kekuatan bagi mereka yang lemah. Aku bahagia, bukan karena Mas Gilang menderita, tapi karena aku akhirnya menemukan rumah yang menerimaku apa adanya, rumah yang tidak memaksaku berubah, rumah yang membuatku merasa aman dan dicintai. Dan aku berjanji pada diriku sendiri, aku tidak akan pernah membiarkan siapapun merenggut kebahagiaanku lagi. Suatu siang yang cerah, sekitar 8 bulan setelah perceraianku dengan Mas Gilang, aku sedang berada di rumah bersama Daniel ketika bel pintu berbunyi. Daniel berlari kecil menuju pintu dengan riang, pikirnya mungkin itu ayahnya pulang lebih awal dari kantor. Tapi saat ia membuka pintu, aku mendengar keheningan yang aneh. Bunda, ada om-om, panggil Daniel dengan polos. Aku meletakkan buku yang sedang kubaca dan berjalan menuju pintu depan. Jantungku berdetak sedikit lebih cepat. Entah mengapa ada firasat yang tidak nyaman. Dan ketika aku melihat siapa yang berdiri di depan pagar rumahku, firasat itu terbukti benar. Mas Gilang. Penampilannya sangat berubah. Dulu, ia selalu rapi dengan setelan jas mahal, rambut tertata sempurna, dan senyum percaya diri yang memikat semua orang. Sekarang, rambutnya panjang dan kusut, janggutnya tumbuh tidak terawat, bajunya lusuh dan kusam, matanya sembab dan merah. Ia terlihat seperti bayangan dari dirinya yang dulu, seorang pria yang sudah kehilangan segalanya, termasuk martabatnya sendiri. Putri. Suaranya parau, seperti orang yang sudah lama tidak minum air. Ia memegang pagar besi dengan kedua tangannya, jari-jarinya gemetar. Aku minta maaf. Aku sangat menyesal. Aku berdiri di balik pagar, menatapnya dengan perasaan campur aduk. Ada amarah yang tersisa, ada luka yang masih menganga, tapi ada juga rasa iba yang tidak bisa kuhindari. Melihatnya seperti ini, hancur, kalah, dan putus asa, mengingatkanku pada pria yang dulu kucintai, pria yang dulu memiliki mimpi besar dan semangat membara. Untuk apa kau datang, Mas? Tanyaku, suaraku datar tapi tidak dingin. Kita sudah tidak ada urusan lagi. Putri, tolong. Ia memelas, matanya berkaca-kaca.
Aku belum pernah melihatnya menangis. Bahkan saat kami bertengkar hebat pun, ia tidak pernah meneteskan air mata di depanku. Tapi sekarang, air mata itu mengalir dengan bebas, membasahi pipinya yang kusam. Aku tahu aku sudah terlalu jauh. Aku tahu aku sudah menyakitimu. Tapi aku tidak bisa hidup tanpamu. Aku menghela napas panjang. Mas, apa kau ingat apa yang kau lakukan di acara peresmian itu? Kau merobek cadarku. Kau mempermalukanku di depan ratusan orang. Kau melelangku seperti barang. Kau mengatakan aku beban dan kuno. Dan setelah semua itu, kau pikir kata maaf bisa memperbaikinya? Tidak, aku tidak berpikir begitu. Ia menggelengkan kepala dengan putus asa. Tapi aku berubah, Putri. Aku sungguh-sungguh berubah. Aku sudah tidak seperti dulu lagi. Aku sadar bahwa aku telah kehilangan segalanya. Istriku, hartaku, kehormatanku. Dan aku sadar semua itu karena kesombonganku sendiri. Aku terdiam. Ada kejujuran dalam suaranya yang tidak pernah kudengar sebelumnya. Tapi apakah itu cukup? Apakah penyesalan yang datang setelah kehancuran bisa memperbaiki semua yang telah ia hancurkan? Mas, aku sudah menikah, kataku pelan. Aku bahagia dengan suamiku sekarang. Aku tidak bisa. Aku tahu, Putri. Aku tahu. Ia memotong dengan suara yang lebih pelan. Aku tidak datang untuk memintamu kembali. Aku hanya ingin meminta maaf. Maaf yang tulus. Maaf yang seharusnya kuberikan sejak lama. Maaf atas semua rasa sakit yang kuberikan padamu. Ia berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam seperti orang yang sedang berjuang melawan emosinya. Setiap hari, aku bangun dengan penyesalan. Setiap malam, aku terjaga mengingat wajahmu saat kau menangis di atas panggung. Aku tidak bisa melupakannya. Dan aku tidak pantas melupakannya. Aku menatapnya. Di balik semua kekusutan dan kehancuran, aku masih bisa melihat secercah pria yang dulu ku kenal. Pria yang ambisius, pria yang berjuang dari nol, pria yang pernah membuatku jatuh cinta. Tapi pria itu sudah mati, digantikan oleh monster kesombongan dan keserakahan. Dan sekarang, monster itu pun mati, menyisakan pria yang hancur dan penuh penyesalan. Kau tidak perlu memaafkanku, Putri. Lanjutnya, suaranya bergetar. Aku tidak pantas dimaafkan. Tapi aku perlu kau tahu bahwa aku menyesal. Aku sangat menyesal. Dan penyesalan ini akan ku bawa sampai mati. Mas Gilang, aku menggigit bibirku. Apa yang terjadi padamu? Aku dengar perusahaanmu bangkrut. Aku dengar kau kehilangan segalanya. Ia tertawa pahit. Semuanya benar. Aku kehilangan segalanya. Setelah acara itu, tidak ada yang mau bekerja sama denganku. Reputasiku hancur. Aku mencoba bertahan, tapi hutangku terlalu besar. Akhirnya, semuanya ambruk. Ia menundukkan kepalanya. Uang 2 miliar dari Pak Handoko, aku habiskan untuk judi. Aku pikir kalau aku bisa menang banyak, aku bisa membangun ulang semuanya. Tapi aku kalah. Semuanya habis. Aku menggelengkan kepala. Kenapa kau melakukan itu, Mas? Kenapa kau tidak menyimpannya untuk modal usaha? Karena aku bodoh, Putri. Aku selalu bodoh. Aku terlalu sombong untuk mengakui kesalahanku. Terlalu egois untuk melihat apa yang sebenarnya penting. Aku mengorbankanmu demi kesuksesan, dan pada akhirnya, aku kehilangan kalian berdua. Air matanya mengalir lagi. Sekarang aku tinggal di kontrakan kecil, kerja serabutan, dan setiap hari aku bertanya pada diriku sendiri, kenapa aku begitu bodoh? Aku tidak menjawab. Tidak ada jawaban yang bisa memperbaiki semuanya. Aku sering mabuk, lanjutnya, dan sekarang suaranya hampir berbisik. Aku mabuk untuk melupakan rasa sakit. Tapi ketika aku sadar, rasa sakit itu selalu kembali. Dan setiap kali, yang terlintas di pikiranku adalah wajahmu, senyummu, tawamu, cara kau menatapku dengan penuh cinta. Dan aku menyadari betapa berharganya semua itu. Tapi sudah terlambat. Mas, aku meraih pagar di antara kami, jari-jariku menyentuh tangannya yang gemetar. Aku memaafkanmu. Ia terkejut. Matanya membesar. Apa? Aku memaafkanmu, ulangku. Aku sudah memaafkanmu sejak lama. Bukan karena kau pantas dimaafkan, tapi karena aku tidak mau membawa dendam dalam hidupku. Dendam hanya akan membebani jiwaku, dan aku tidak mau itu. Putri, isaknya pecah. Ia jatuh berlutut di depan pagar,
Tangannya menggenggam pagar besi itu erat-erat. Terima kasih banyak. Tapi aku tidak bisa kembali padamu, Mas. Hidupku sudah di sini, dengan suamiku, dengan anakku. Aku menunjuk Daniel yang masih berdiri di ambang pintu dengan mata penuh rasa ingin tahu, dan aku bahagia. Aku berharap kau juga menemukan kebahagiaanmu sendiri. Tapi itu harus kau cari sendiri, bukan dariku. Ia mengangguk pelan, masih berlutut dengan air mata yang mengalir. Aku mengerti, Putri. Aku tidak berharap lebih. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku mencintaimu. Aku selalu mencintaimu. Tapi aku terlalu bodoh untuk menyadarinya sebelum semuanya hancur. Aku menatapnya sekali lagi. Di balik semua air mata dan penyesalan, ada pelajaran yang berharga, bahwa kesombongan dan keserakahan hanya akan menghancurkan apa yang paling berharga dalam hidup. Mas Gilang telah kehilangan segalanya karena ia tidak bisa menghargai apa yang ia miliki. Pergilah, Mas, kataku pelan. Mulailah hidup baru. Jadilah pria yang lebih baik. Bukan untukku, tapi untuk dirimu sendiri. Ia berdiri perlahan, menyeka air matanya dengan punggung tangannya. Aku akan mencoba, Putri. Aku berjanji akan mencoba. Ia berbalik dan berjalan pergi dengan langkah gontai, bayangan pria yang dulu begitu percaya diri. Aku menatap punggungnya yang membungkuk sampai ia menghilang di tikungan jalan. Daniel mendekatiku dan meraih tanganku. Bunda, kenapa Om itu menangis? Aku membelai rambutnya dengan lembut. Karena Om itu sedang belajar, sayang. Belajar tentang apa yang paling berharga dalam hidup. Om itu sedih? Ya, jawabku pelan. Tapi semoga suatu hari nanti, Om itu bisa bahagia lagi. Aku menatap ke langit yang biru. Mas Gilang telah pergi, dan aku berharap ia benar-benar berubah. Tapi apapun yang terjadi, hidupku sudah di sini, dengan keluargaku yang baru, dengan kebahagiaan yang sudah kutemukan. Penyesalan Mas Gilang mungkin datang terlambat. Tapi aku telah memaafkannya. Dan itu cukup untuk membuat jiwaku tenang. 3 tahun telah berlalu sejak pertemuan terakhirku dengan Mas Gilang di depan pagar rumahku. 3 tahun yang penuh dengan kebahagiaan, kedamaian, dan rasa syukur yang tak terkira. Hidupku kini sangat berbeda dari kehidupan yang dulu kujalani sebagai istri yang tertindas dan direndahkan. Aku duduk di teras rumahku yang indah, secangkir teh hijau di tanganku, menatap Daniel, kini berusia 10 tahun, yang sedang bermain di taman bersama adik perempuannya, Aisyah, yang lahir 2 tahun lalu dari pernikahanku dengan Handoko. Aku tersenyum melihat mereka berlarian di antara bunga-bunga yang bermekaran. Daniel dengan sabar mengajari Aisyah cara menangkap kupu-kupu, sementara Aisyah yang baru berusia 2 tahun tertawa cekikikan dengan polosnya. Tawa mereka adalah musik terindah yang pernah kudengar, lebih indah dari simfoni manapun, lebih merdu dari lagu cinta manapun. Kau tersenyum sendiri, sayang. Suara Handoko mengagetkanku. Ia berdiri di sampingku dengan setelan santai, sepiring buah segar di tangannya. Ada yang membuatmu bahagia? Aku menatapnya, pria yang telah mengubah hidupku dengan cinta dan pengorbanannya. Lihat mereka, Mas. Lihat anak-anak kita. Bagaimana aku tidak bisa tersenyum? Ia duduk di sampingku dan mencium keningku dengan lembut. Aku bersyukur setiap hari karena Tuhan mengirimkanmu dalam hidupku. Kau adalah berkah terbesar yang pernah kuterima. Aku juga bersyukur, Mas, jawabku, mataku mulai berkaca-kaca. Tanpamu, aku mungkin masih terperangkap dalam pernikahan yang menyakitkan. Tanpamu, aku mungkin tidak akan pernah tahu apa artinya dicintai dengan tulus. Handoko meraih tanganku dan menggenggamnya erat. Aku selalu bilang padamu, Putri, cinta sejati bukan tentang mengubah seseorang menjadi apa yang kau mau. Cinta sejati adalah menerima seseorang apa adanya, dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Dan aku menerimamu, Putri. Aku menerima cadarmu, keyakinanmu, dan semua yang membuatmu menjadi dirimu. Aku menekan kepalanya ke bahunya, merasakan kehangatan yang selalu membuatku merasa aman. Aku mencintaimu, Handoko, dan aku tidak akan pernah bosan mengatakannya. Di kejauhan, Aisyah berlari kecil mendekati kami dengan tangan penuh bunga. Bunda, Bunda, ini untuk Bunda. Ia memberikan bunga-bunga liar yang sudah agak layu di tangannya, tapi bagiku, itu adalah karangan bunga termahal di dunia. Aku mengambilnya dan mencium kening Aisyah. Terima kasih, sayang. Bunda sangat menyukainya. Daniel menyusul, sedikit terengah-engah. Bunda, Ayah, lihat.
aku berhasil menangkap kupu-kupu. Ia membuka telapak tangannya, dan seekor kupu-kupu berwarna kuning terbang perlahan menuju taman. Aku tertawa. Bagus sekali, Daniel, tapi kupu-kupu lebih suka terbang bebas, ya? Daniel mengangguk sambil tersenyum. Aku tahu, Bunda, aku hanya mau Bunda lihat. Handoko mengelus rambut Daniel. Nak, kau sudah semakin besar. Sebentar lagi kau akan menjadi pemuda yang baik. Seperti ayah? Tanya Daniel polos. Handoko tertawa. Lebih baik dari ayah, Nak. Kau bisa menjadi siapapun yang kau mau, selama kau baik hati dan menghargai orang lain. Hari itu berlalu dengan penuh kebahagiaan. Kami menghabiskan waktu bersama sebagai keluarga, makan siang di taman, bermain peta umpet, dan di sore hari, kami pergi ke pantai untuk menikmati matahari terbenam. Aku duduk di tepi pasir bersama Handoko, sementara Daniel dan Aisyah bermain air di pinggir pantai. Mas, aku dengar kabar tentang Mas Gilang, kataku pelan, sambil menatap ombak yang datang dan pergi. Ia meninggal tahun lalu, ya? Handoko menghela napas. Iya, aku dengar. Kecelakaan karena mabuk. Ia menabrak tiang listrik di tengah malam. Meninggal di tempat. Aku diam sejenak, mencerna berita itu. Aku tidak merasa sedih, tapi juga tidak merasa senang. Ada kehampaan yang aneh, seperti menutup bab terakhir dari sebuah buku yang sudah lama selesai kubaca. Aku mendoakannya semoga ia mendapat ketenangan di sana. Kau baik sekali, sayang, ucap Handoko sambil meraih tanganku. Setelah semua yang ia lakukan padamu, kau masih bisa mendoakannya. Aku menoleh padanya dan tersenyum. Aku sudah memaafkannya, Mas. Dan memaafkan adalah cara terbaik untuk melepaskan beban. Aku tidak ingin membawa dendam sampai akhir hayatku. Itu tidak sehat. Handoko mengangguk, matanya penuh kekaguman. Kau adalah wanita terkuat yang pernah kutemu, Putri. Kau bisa melalui semua rasa sakit itu dan tetap menjadi pribadi yang penuh kasih. Aku tersenyum, air mata mulai mengalir di pipiku. Aku bisa seperti ini karena kau, Mas. Karena kau mengajariku bahwa aku berharga. Karena kau membantuku menemukan kembali harga diriku. Karena kau mencintaiku tanpa syarat. Malam itu, di rumah kami yang hangat, aku berbaring di samping Handoko sambil memeluk Aisyah yang sudah tertidur pulas. Daniel juga sudah tidur di kamarnya. Keheningan malam menyelimuti kami, dan aku merasakan kedamaian yang begitu dalam di dalam dadaku. Aku membuka laci samping tempat tidur dan mengambil sebuah buku foto. Di dalamnya, ada foto-foto perjalanan hidupku, dari masa kecil hingga sekarang. Aku berhenti pada satu foto, foto pernikahanku dengan Mas Gilang. Aku menatapnya lama, mengingat kembali semua kenangan, baik dan buruk. Lalu aku menutup buku itu dan meletakkannya kembali di laci. Tidak ada lagi air mata untuk masa lalu. Yang ada hanyalah syukur untuk masa kini dan harapan untuk masa depan. Selamat malam, sayang, bisik Handoko di sampingku, matanya sudah setengah tertutup. Selamat malam, Mas, jawabku sambil tersenyum. Aku memejamkan mata, dan dalam tidurku, aku bermimpi tentang taman yang indah, taman yang penuh dengan bunga, kupu-kupu, dan tawa anak-anak. Di tengah taman itu, aku berdiri dengan cadarku, dikelilingi oleh orang-orang yang mencintaiku. Aku bangun keesokan paginya dengan senyum di bibir. Di surat kabar yang tergeletak di meja makan, ada berita tentang penghargaan yang diterima yayasanku, yayasan yang kuberi nama Cahaya Hati, untuk program pendampingan wanita korban kekerasan rumah tangga. Aku tersenyum lebih lebar. Yayasan itu adalah salah satu kebanggaanku, tempat aku bisa berbagi pengalaman dan membantu wanita-wanita lain yang mengalami nasib serupa denganku dulu. Bunda, cepat. Kita terlambat, teriak Daniel dari luar, mengingatkanku bahwa hari ini kami akan mengunjungi panti asuhan yang juga kami dukung. Aku segera bersiap, mengenakan cadar kesukaanku, dan bergabung dengan keluarga di luar. Pagi yang cerah, hari yang penuh harapan. Di sepanjang perjalanan, aku melihat keluar jendela dan berpikir tentang perjalanan hidupku. Dari wanita yang dipermalukan di depan umum, menjadi wanita yang dihormati dan dicintai. Dari istri yang direndahkan, menjadi ibu yang bahagia. Dari korban yang hancur, menjadi penyelamat bagi orang lain. Kebahagiaan sejati, aku menyadari, bukanlah tentang seberapa banyak uang yang kau miliki atau seberapa tinggi jabatanmu. Kebahagiaan sejati adalah tentang menemukan orang-orang yang menerimamu apa adanya, tentang mencintai dan dicintai dengan tulus,
tentang menjadi dirimu sendiri tanpa rasa takut. Dan aku telah menemukannya. Mas Gilang mungkin meninggal dengan penyesalan dan kesengsaraan, meninggalkan dunia tanpa meninggalkan jejak yang berarti. Tapi aku hidup dengan penuh cinta, dikelilingi oleh keluarga yang menghargai dan mendukungku. Aku meninggalkan jejak kebaikan di dunia ini, satu langkah kecil setiap harinya, satu senyuman untuk setiap wanita yang putus asa. Aku bahagia, bukan karena dia sengsara, tapi karena aku akhirnya menemukan rumah. Rumah yang tidak pernah kusangka akan kumiliki. Rumah yang selalu menjadi mimpiku. Dan di rumah ini, aku akan tinggal selamanya, dengan cadarku, dengan cintaku, dengan keluargaku, dan dengan kebahagiaan yang tak tergoyahkan.